Papan tulis yang kecil aja nggak? Ada? Papan tulis yang kecil aja nggak ada? Yang kecil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para pecinta surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu bapak kaum muslimin, wabil khusus ketua DKM Masjid Ilhami, agar berkahnya pertemuan kita, kumpulnya kita di taman surga ini, majlis ilmu ini, izinkan saya untuk mengikrarkan keislaman kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Ubayi'u ala sam'i wa ta'ati. Saya berjanji setia untuk tetap mendengar dan taat fima ahabba au kariha, apa yang berat ataupun yang ringan, malam yu'mar bimaksiatin, selama tidak diperintah kepada kemaksiatan, wa idza umira bimaksiatin, maka apabila diperintahkan kepada maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tiada mendengar dan tiada mentaatinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, pagi hari ini tema singkat kita tentang badan dunia, jiwa akhirat. Sering kita mendengar kata jiwa dan raga, raga atau badan. Bahkan dalam lagu yang sering kita dengar dan hafal barangkali, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang diutamakan jiwa dulu, baru badan. Jiwa itu bersifat goib, tapi dia langgeng adanya. Badan itu syahadah, terlihat, nampak di indera kita, di indera mata, di indera telinga, di indera hidung, di indera kulit, di indera lidah, tapi sifatnya sangat sementara. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Seringkali kita tidak adil
kita lebih mementingkan badan daripada jiwa. Padahal keduanya sangat penting. Kalau memilih dua hal tadi, jiwa dan raga, sesungguhnya kita lebih mengutamakan jiwa dulu baru raga. Kita kurang adil, lebih mementingkan badan daripada jiwa. Sering kita membaca doa, dan ini orang biasanya menyebutnya doa sapu jagat, Bapak Ibu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 201, yang sesungguhnya doa ini adalah doanya orang yang berhaji atau berumroh, yang sering dibaca antara rukun Yamani ke rukun Hajarul Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ini badan. Wa fil akhirati hasanah, ini adalah jiwa. Wa qina adzabannar fid dunya wal akhirah adzabannar. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri, saya ulangi, Imam Hasan Al-Basri, nasihat beliau dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid ke-9, jilid ke-1 halaman 9. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innal hasanata, kata beliau, sesungguhnya hasanah, biasa orang mengartikan hasanah itu kebaikan atau kebahagiaan, kenormalan hidup. Fid dunya, hasanah di dunia, hiya, ia itu apa? Hasanah dunia adalah al-ilmu wal ibadah. Kebaikan, kebahagiaan dunia, kesuksesan dunia adalah ilmu dan ibadah. Ilmu ibadah ini ibarat uang, ada muka yang satu, ada muka yang kedua, dua sisi. Keduanya satu hilang, yang satu nggak berlaku. Tahu amani, kembar. Seseorang beribadah mesti dengan ilmu. Terlihat ibadah, tetapi tidak dengan ilmu, maka bukan berarti percuma ya. Sayang sekali. Demikian juga ilmu tapi nggak dipraktekkan dalam ibadah, buat apa belajar? Seperti kasyajarin bila thamarin, pohon yang tiada hasilnya, pohon tiada buahnya, tidak menghasilkan sesuatu. Jadi ilmu ibadah itu berjalin berkelindan. Ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah yang bersifatnya menyeluruh. Mayoritas kita memandang ibadah itu adalah sholat, puasa, haji, zikir yang bersifat ibadah mahdoh. Betul itu. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah apapun aktivitas itu harus dinilai ibadah kepada Allah. Bahkan seseorang yang terlihat ibadah sholat dinilai tidak ada apa-apanya, bahkan bisa disebut nol. Bahkan orang yang sholat itu diganggu oleh syaitan sebab tanpa ilmu. Sementara orang yang tidur, dan tidur nikmat sekali. Dari sekian banyak kenikmatan hidup adalah tidur, Pak. Allah berikan kepada kita lupa. Nikmat lupa itu luar biasa ketika tidur. Andaikan kita tidak diberi lupa oleh Allah, maka tidak ada kenikmatan hidup ini. Jadi hidup kita ini berapa kali lupanya dalam sehari. Tapi tidur saja itu dinilai ibadah kalau tidurnya dengan ilmu. Kembali, hasanah dunia adalah ilmu dan ibadah. Tanpa ilmu dan ibadah, maka dunia itu tidak hasanah.
tidak ada kebaikan. Alhamdulillah pagi hari ini kita ingin melengkapi hasanah dunia kita dengan duduk di taman surga, majlis ilmu di Masjid Ilhami ini. Semoga Allah perkenankan kita nanti hasanah yang berikutnya di akhirat. Wa fil akhirati, sementara hasanah di akhirat, kata beliau Imam Hasan Al-Basri, yaitu al jannah, surga. Jadi surga yang sesungguhnya adalah nanti, bukan hari ini. Jadi surganya dunia adalah ilmu dan ibadah. Bahkan para ulama merasakan kenikmatan hidup kalau dekat sama Allah. Kalau sedikit jauh saja dari Allah terasa tersiksa. Imam Syafi'i satu malam gak sholat tahajud merasa tersiksa Bapak Ibu. Sampai beliau bangun subuh nangis gak kepalang. Kenapa? Tidak melaksanakan sholat subuh. Kalau beliau sholat malam, habis sholat subuh tenang jiwanya, tidak menangis. Saya lihat pagi hari ini kita yang hadir di masjid kita ini Pak Ketua, gak ada yang nangis ini. Ini tandanya kita semuanya ikuti Imam Syafi'i. Semalam sholat tahajud semua. Tandanya apa? Tidak nangis. Andaikan ada yang menangis tadi malam gak sholat tahajud, itu hasanah dunia. Insya Allah kita akan meraih surga di akhirat nanti. Jadi kalau di akhirat hasanahnya bukan dengan ilmu dan ibadah. Di akhirat nggak diperintahkan jujur lagi. Di akhirat nggak diperintahkan sholat, puasa dan berbagai ibadah yang tidak ada. Tidak ada. Di dunia ini memang ladangnya untuk berbuat baik. Di akhirat nggak disuruh berbuat baik, tidak ada lagi. Sudah pensiun. Kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan ungkapan nasihat dari Imam Hasan Al-Basri yang dinukil di dalam kitab Ihya Ulumuddin, pagi hari ini saya membawakan kitab ini Pak Ustadz. Ini kitab luar biasa. Saya malah kepengen ini setiap pertemuan dengan kami ini membahas kitab ini aja ini. Namanya ini ringkasan Pak. Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ini karyanya karya Lil Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, tapi diringkaskan oleh Syekh Alawi Abu Bakar Muhammad As-Saqaf, diringkaskan. Nah, tentang badan dunia, jiwa akhirat. Badan itu yang terlihat, sementara jiwa yang tidak terlihat. Kita ingin mengatakan badan terlihat di dunia, jiwa nggak terlihat, tapi ada di dunia, tapi tetap abadi sampai akhirat. Pengajian tempo hari pernah kami sampaikan bahwa sesuatu itu terbagi 4. Ingat ya Pak, Ibu. Yang pertama, tiada awal, tiada akhir, yaitu zatullah. Memang Allah itu pengatur seluruh apa yang terjadi di alam ini. Karena itu Allah zatnya tiada berawal, tiada berakhir, selalu ada. Yang kedua, ada sesuatu yang tiada awal tapi berakhir. Apa itu? Azali. Yang ketiga, ini makhluk dimulai ini. Awalun walahu akhirun. Berawal, berakhir. Saya Nawawi ada awal 16 Januari 1960. Berakhir, silakan Ustadz ngomong, nggak apa-apa. Dan saya berakhir tahun 60 lahir. Catatan hijriahnya 17 Rajab 1379. Sekarang sudah bulan Muharram 1447. Jadi kalau menurut Hijriah sudah 67 tahun lebih. 67 tahun lebih
melebihi umurnya Rasul 63. Makanya yang sudah berumur sinus syaikhukhah, umur manula, manusia langka, bukannya lanjut usia Pak, manusia langka, ini barang antik, harus dijaga. Sudah sedikit, nah ini 60 tahun ke atas, nah ini harus lebih bersyukur daripada yang belum sampai tingkat keempat. Baik, ada awal, ada akhir, dan kita akan pasti berakhir ini. Mudah-mudahan berakhir kita merasakan bahagia dunia dengan ilmu dan ibadah. Itu hasanah dunia. Baik, yang keempat, ya, sesuatu itu terjadi ada awal, tiada akhir. Lahu awalun wa laisa lahu akhirun. Dia berawal tapi tiada akhir. Dalam ilmu matematik, limit tidak terhingga. Kapan terjadi? Setiap kita pasti mengalami, pasti itu. Dalam keyakinan kita, dinul Islam, kita akan mengalami ada waktu yang berawal dan tiada akhir. Kapan? Dimulai saat malaikat maut menjemput nyawa kita. Ketika itu menurut kita meninggal dunia. Betul, meninggal dunia, meninggalkan dunia. Tapi pulang ke akhirat. Disitulah umur kita mulai berawal dan tiada akhir. Disitulah jiwa masih ada, ruh masih ada. Nah, karena itu kita mulai sekarang ini pengajian tentang badan dunia, jiwa akhirat. Di kitab ini saya ulangi dari awal. Umumnya kita kurang adil, lebih mementingkan makanan badan dari makanan jiwa. Nah, badan kita Bapak Ibu yang hidup hari ini, yang kumpul di masjid ini jumlahnya luar biasa nih Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Haji. Jumlahnya ini hampir mendekati 1000 orang di masjid. Hampir ini. Ini saya bersyukur banget ini, ahli surga semua ini. Bapak Ibu, kita nggak bisa memilih Pak. Umur manusia, saya mengulangi lagi, ini hanya sekedar refresh saja, supaya jangan bosan. Umur manusia itu terbagi empat bagian. Pertama, tingkatan sinus syabab, umur muda. Maaf jangan sampai bosan, saya ulangi lagi nih. Ini hanya untuk mengulang-ulang. Al-Quran juga sering mengulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 32 kali diulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, diulang 4 kali dalam surat yang sama. Kemudian wailu yauma idzil lil mukadzibin, 10 kali dalam surat Al-Mursalat, diulang-ulang. Ini pun pengajian, mudah-mudahan mohon maaf enggak mengulangi arti. Umur kita itu pertama umur muda, dari 0 sampai 33. Ada orang yang hidupnya di batasan umur pertama. Yang kedua dikasih jatah lagi, sinul wukuf, umur matang, umur 33 sampai dengan umur 40. Alhamdulillah, ada juga pos kedua sudah pulang. Ada yang diberi kesempatan sinul kuhulah, umur matang tapi sudah mulai melemah fisiknya, kakinya, tangannya, pendengarannya, ya. Pak Ibu, saya tanya, kalau Pak Bolot itu mendengar apa enggak? Pak Bolot, Pak Bolot kan kita ngomong ke timur, dia ke barat jawabannya. Itu Pak, pendengarannya pendengaran yang palsu. Tapi ada juga orang yang pendengarannya memang tidak mendengar sama sekali. Itu namanya kuping ori namanya. Orisinal. Ini karena lagi zaman palsu Pak. Ya. Kita ini masih mendengar asli, alhamdulillah. Ini bersyukur banget Pak. Banyak orang yang nggak mendengar Pak, ini syukuri banget ini. Fabi ayyi alai rabbikuma
tukadziban. Ini umur ketiga nih. Sinul kuhulah, mulai melemah. Ini umurnya dari umur berapa? 40 sampai 60. Ada orang yang dipanggil Allah, malaikat Israel, di pos umur ketiga sudah tiada di dunia. Nah, kita termasuk saya, alhamdulillah, ini sampailah tingkat terakhir. Sinusyuyukhah, umur manula, manusia langka. 60 sampai ketemu malaikat maut dan meninggalkan dunia, dan insya Allah kita mengalami umur untuk selama-lamanya. Awalun walaysa lahu akhirun. Tiada awal, tiada akhir. Ini penting sekali konsumsi untuk umur yang akan datang. Jiwa di akhirat. Di dalam babul awal di kitab ini halaman 9, fil ilmi wa ta'allumi, disebutkan Bapak Ibu sebagai mukadimah ini, wa qala Fathul Mausili, Imam Fathul Mausili berkata, alaisal marid idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Apakah orang yang sakit tiada mau makan, tiada mau minum, lalu obat pun dimuntahkan, apakah nanti orang itu akan meninggal dunia, mati? Qalu, murid-murid beliau berkata, na'am, wahai guru, iya. Orang seperti itu akan mati. Kenapa? Tidak bisa masuk makanan dan minuman serta obat. Qala, berkatalah Imam Mausuli, kadzalikal qalb, demikianlah hati. Idza muni'a anhul hikmah wal ilm, apabila hati menolak, tidak mau masuknya hikmah dan ilmu, salasah ayyam mata, selama 3 hari tidak pernah menerima hikmah dan ilmu, maka kalbunya pun mati. Kalau badan Pak, nggak makan nggak minum bisa kuat sebulan kalau badan. Tapi kalau hati nggak nyampe sebulan, 3 hari saja nggak mau menerima ilmu, hikmah, bosen, maka hatinya mati. Hati-hati, lebih berbahaya penyakit hati daripada badan. Pak, penyakit asam urat, encok masih nggak apa-apa. Yang repot kalau penyakit hati. Penyakit hati Pak, jengkel, gedeg, dengki, itu penyakit hati namanya. Nah, ini perlu ilmu. Baik, saya kepingin konsumsi hati atau konsumsi jiwa, makanan jiwa jangan lebih dari 3 hari. Minimal ada konsumsi jiwa sehari minimal 5 kali Pak, supaya hati kita tetap ada. Lakukan badan dunia, jiwa akhirat melalui apa? Melalui toharoh. Apa? Melalui toharoh. Di antara toharoh adalah wudu. Apa? Wudu. Jamaah rahimakumullah. Baik. Tentang wudu ini, tentang toharoh, ini disampaikan, i'lam anna toharoh laha arba'u maratib. Sesungguhnya ingatlah, ketahuilah oleh kamu, toharoh itu ada 4 tingkat. Tingkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita ini toharoh sampai tingkat keberapa ini? Tingkat 1 mesti dilakukan. Tingkat 1 tidak dilakukan, nggak akan bisa tingkat 2. Tingkat 2 nanti meningkat tingkat ketiga, baru tingkat keempat. Nggak bisa Pak langsung melejit tingkat 4, nggak bisa. Ini tahapannya. Yang pertama al-ula tathirun at-tahiru minal ahdas. Jadi bersuci dari hadas wal anjas, dan dari najis, wal fadolat, dan kotoran-kotoran. Ini adalah wudhu secara fisik. Yang kedua, insya Allah dari wudhu ini nih, tapi wudhu yang benar nih, jangan sekedar wudhu doang.
Pak, saya punya cucu itu kalau wudhu begini caranya. Kalau Bapak pengen tahu saya yang ori, Pak Ustadz, Pak Kiai mau melihat saya yang asli, yang ori, mau? Ini nggak asli. Ini saya termasuknya sekarang NU, punya nutupin uban, NU. Nah ini asli nih, ori Pak. Ini ori Pak ya. Tapi orinya ini berubah Pak. Dulu rambut sampai segini dulu. Tapi insya Allah di sorga nanti segini lagi. Ya. Terutama 40 tahun yang lalu. Baik. Cucu kami kalau wudhu memang setiap habis mandi bersama saya mandiin. Atau kami cebokin, maaf, ketika pipis atau maaf, itu kita perintahkan, nah ayo, baru umur 3 tahun, ada yang juga 7 tahun, kita latih setiap mandi ataupun pipis diakhiri dengan wudhu. Tapi kalau wudhunya begini Pak, wudhunya di anak kecil nih, wudhunya begini ya, tambah ori lagi nih, begitu Pak, ya. Begitu kalau wudhu. Jadi membasuh mukanya begini aja. Itu cucu Pak. Ada nggak orang tua yang kalau wudhu begini? Ada. Itu cucu saya. Begitu pun tangan Pak. Tangannya kalau wudhu begini dia. Nggak kena semua. Ini cucu Pak. Pun kaki sama begitu-gitu aja. Asa ajarin. Nah ini mulai nih, wudhu secara fisik benerin dulu. Oke, insya Allah nanti akan mengantarkan jiwa akhirat, insya Allah. Baik ya, baik. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, nanti kalau wudhunya benar, wasalisatu tathirul qalbi, tathirul jawarih, mensucikan anggota badan minadzunubi wal athami. Jadi akan mensucikan anggota badan dari dosa dan berbagai perbuatan buruk, maksiat. Nah, udah mulai nih. Karena ada orang wudhu tapi masih suka maksiat, ada juga, ada. Wudhu jalan, bohong pun jalan terus. Wudhu jalan, nipu jalan. Nah, gitu. Ada. Yang ketiga, nah ini lebih tinggi lagi nih. Wasalisatu, tingkat ketiga, tathirul qalbi, mensucikan hati, minal akhlaqil madmumah warradhailil mamqutah. Jadi mensucikan hati dari akhlak yang tercela dan yang dibenci. Tiga. Keempat, nah, tingkat keempat nih. Warrabi'ah tathirus sir amma siwallahi ta'ala, mensucikan batin tidak lagi selain Allah. Jadi selain Allah disingkirkan semua. Wa hadza al-ghayatul uswa, ini adalah tujuan terakhir dari toharoh, dari bersuci. Tapi lagi-lagi diawali dari toharoh tingkat pertama. Maaf, saya masih pakai ori dulu nih Pak. Langsung, ini kan ada rekaman nih. Nanti bisa dilihat rekaman saya. Lihat Bapak Ibu wudhu kita. Saya yakin apa yang saya praktekkan ini masih banyak kelemahan, kekurangan. Tapi sekurang-kurangnya bisa mewakili bagaimana wudhu kita yang baik, mudah-mudahan. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 2 doa sebelum wudhu, ada doa di awal wudhu, ada 7 dalam wudhu, ada 1 setelah wudhu. Saya tuliskan sekarang. Saya tuliskan Pak ya. Saya tuliskan. Enam, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Baik. Ini Pak.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, ini ada 7. Ada 7. Ada 7 doa. Doa dalam Islam itu nggak main-main, Pak. Ad-doa ukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Central nervous system, sistem saraf pusat. Manusia itu kalau nggak ada CNS-nya bukan berarti nggak ada artinya. Kita ini dikendalikan oleh otak kita. Ini otak kita adalah di wudu. Baik, ini navigator wudu itu. Udah selesai nih wudu, selesai di sini. Oke, ini di dalam wudunya. Oke, lalu ada 1 di sini, 12. Ini di luar wudu. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini doa sebelum wudu, ketika wudu juga 7, ini 1. Jadi 2, 2, 7, 1. Nah, yang 7 ini mengantarkan jiwa akhirat. Jiwa akhirat. Baik, saya praktekkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Gak kedengaran Ustaz ya? Saya minta bantuan nih. Ini enggak. Baik. Bisa dipegangin Ustaz. Yang megangin mic masuk surga. Kita juga semua masuk surga, Pak. Baik. Masa semua sendirian enggak enak surga. Baik. Saya asli saya nih ya. Masih muda ya Ustaz? Masih muda ya? 40 tahun yang lalu. Baik. Kita mulai Pak ya. Ini sebelum wudu nih, ada 2 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bareng. A'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, 2 ini Pak, yang 1 dengan bismillah, setiap amalan dengan bismillah. Tanpa bismillah maka dia akan akto, sia-sia. Jadi kita minta rahmatnya Allah dengan wudu ini. Yang kedua, kita ingin dari wudu ini membekas wudu kita jauh dari setan. Bahkan kehadiran dia pun tidak akan bisa masuk ke kita, tertolak. Oke, mulai wudu. Ini 2 ada ya, 2. Sekarang 3, 4. Doa ketika tangan. Baik. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Anggap ini ada airnya keluar. Kalau dulu pakai air 2 kulah. Gini. Nomor 4 sekarang. Allahumma a'inni ala qiraati kitabika wa kathrati dzikri laka. Ini untuk mengambil air ke kumur. Ya. Buangnya ke kiri. Ulang ya. Ke kumur begini Pak Ibu. Maaf, baru buang. Bahkan diajarkan dengan begini. Bahkan sangat dianjurkan sebelum wudu kita apa dulu? Bersiwak. Sholat dengan siwak itu bandingannya sholat dengan menggunakan wudunya siwak itu perbedaannya jauh sekali. 700 kali lebih baik daripada sholat dengan tanpa bersiwak dulu. Baik. Daya tentang mulut ini, tangan ini, agar tangan ini tangan yang sukses dan berkah. Mulut kita agar mulut yang hobi membaca Quran dan banyak zikir. Oke, sekarang baru masuk ke akhirat. Waktu wudhu kita dapat ilmu nih Pak. Makanya saya bilang kita makanan hati jangan 3 hari nggak dapat ilmu, nggak dapat konsumsi hati. Setiap wudhu kita sedang memberi makanan hati kita. Kita mulai dari nomor 5 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita udah jalan nih Pak, naik pesawat menuju akhirat. Sudah mulai nih.
Oke, setiap orang berwudu menjadikan dirinya selalu ingat akhirat. Ibu, kalau mau marah di rumah, ambil wudu dulu, Bu. Nggak jadi. Ibu kalau niat ingin berbohong, wudu dulu. Nggak jadi. Pokoknya wudu itu alatnya, Bu. Sebab mengapa ingat akhirat terus. Baik, kita mulai nih. Masukkan air ke hidung, satu, doanya. Yang kedua, basuh muka. Kalau cucu saya kan begini, Pak. Kita ajarin. Gini. Muka begitu. Oke, Pak ya. 2. Yang ketiga, tangan begini. Maaf, tangan. Ini jam hadiah, Pak. Bukan boleh sendiri dikasih hadiah. Gini. Pak Wali Kota yang ngasih hadiah ini, Pak Wakil. Oke. Mantan wakil. Sekarang tangan kiri. Begini. Oke, gitu ya. 3 ya. Ada apa tadi? Hidung, muka, tangan. 3. 4. Kepala. Nah, ini baru 4. Ya. Oke. 3 kali. Berikutnya yang kelima apa? Telinga. Begini caranya. Cucu saya enggak begini dan naruhnya. Cucu saya. Ini begini mulai. Karena tangannya belum sanggup begini. Tengkuk. Ini. Kalau tengkuk ini pokoknya dari kepala, telinga dan tengkuk ini jangan pakai air banyak, buang airnya. Ini gini. Dan yang ketujuh berarti nomor 10 nih ya. Kaki. Kaki begini, maaf. Begini ya Pak ya. Ini sela-selanya. Kalau bisa kaki kiri, maaf, kaki kiri, tangan kiri. Ini. Oke, sampai mata kaki. Ka'bain. Oke. Pun kaki kiri sama. Kaki kanan, tangan kanan ini. Baik, kita baca bareng-bareng. Masukkan air ke hidung lalu keluarkan lagi. Allahumma awjidli raihatal jannah wa anta anni radin wa a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dari. Udah, ini telinga hidung ya. Ini hidung kita minta supaya hidung ini, Pak, Ibu, ketika memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari hidung, ini kita sudah membayangkan kondisi yang menegangkan di akhirat nanti. Hal mana telinga hidung kita ini bisa mencium baunya surga atau mencium baunya busuknya, maaf, neraka. Ini udah masuk ke akhirat. Hati-hati ini hidung. Kemudian yang ketiga, yang ke-1 ya, kedua, apa ini? Muka. Ayo. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yauma taswaddu wujuha a'daika. Jadi yang tentang muka ini juga menegangkan Bapak Ibu. Ada wajah yang berseri-seri. Insya Allah kita semua berseri-seri di akhirat nanti. Ceria. Ada wajah yang pucat pasi, ketakutan. Ini sudah sampai ke akhirat Pak. Yang jujur insya Allah wajahnya berseri-seri. Yang hobinya berbohong wajahnya menakutkan Pak. Oke. Makanya kalau jujur katakan jujur. Bapak Ibu, saya ini maaf lulusan IPB tahun 84. Kalau ragu saya tunjukkan ijazah saya. Kalau masih ragu, begitu maksud saya salah kalau nggak nunjukkan. Kalau Bapak daripada jadi fitnah, kan begitu. Kalau nggak punya ya saya bilang aja, maaf saya bohong nggak punya, gitu aja, selesai Pak. Oke Pak ya. Oke, sekarang ini buka sudah Pak ya. Tangan. Ayo, Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasira. Nah, apa artinya?
Allahumma ya Allah, jadikan tangan kanan saya ini adalah tangan yang berhak menerima catatan amal ya Allah. Ini menguntungkan kalau dari sini ngambilnya. Wa'udzubika an tu'tiyani kitabi bisyimali au min wara'i dhahri. Oke. Ya Allah, jangan kau berikan catatan amal dari sebelah sini ya Allah, atau dari belakang diberinya ya Allah. Ini menegangkan lagi ini kondisi akhirat nanti. Kita masih di dunia tapi nggak bayangin akhirat, Pak. Kira-kira ada orang ahli maksiat gak ini? Gak ada, Pak. Nah, ini wudhu sebenarnya, dahsyatnya wudhu. Sekarang apa? Kepala ya. Baik. Allahumma ghassini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adillani tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Jadi kita minta agar kepala kita ini dikasih rahmat oleh Allah, dikasih keberkahan, diturunkan keberkahan, dan Allah naungi kondisi yang sangat panas di yaumil mahsyar nanti dalam keadaan sejuk, ada AC-nya. Sementara kebanyakan manusia kepanasan, penuh dengan peluh dan keringat. Bahkan ada yang sampai menutupin badannya keringatnya. Ini menegangkan sekali. Oke, itu wudhu ketika mengusap kepala. Telinga sekarang. Oleh Allahumma ij'alni minal ladina yattabi'unal qawla fa ahsanahu. Ya, ya Allah, jadikan telinga ini telinga yang hobi mendengar panggilan untuk kebaikan berupa ilmu dan nasihat dan sebagainya. Wa asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Ya Allah, jadikan telinga ini telinga yang dipanggil untuk menuju surgamu ya Allah. Masya Allah. Ini telinga dua kemungkinan Pak Ibu. Telinga dipanggil ke azab Allah, atau telinga untuk mendapatkan rahmat dan berkahnya Allah, ke surganya Allah subhanahu. Itu bayangkan Pak, di wudhu ini. Jadi kalau kita wudhu sudah sekian kali nggak nyampe-nyampe ke sini, mau ngapain wudhu kita? Tengkuk Pak. Baik. Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ayo. Wa'udzubika minas salasili wal aghlal. Ya Allah, jadikan tengkuk saya ini bukan tengkuk yang diberikan rantai dari neraka. Beban yang sangat berat. Allahumma ya Allah, jangan jadikan itu ya Allah. Ini tengkuk. Terakhir kaki. Nah, ketika kaki ini nih, kaki kanan dengan kaki kiri nih, tangan kiri. Baik. Kita baca bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma sabbit qadami ala sirat yauma tazillul aqdam finnar wa a'udzubika min wa a'udzubika an tazilla qadami ala sirat yauma tazillul aqdam yauma tazillu aqdamul munafiqin. Jadi kita minta ketika kaki kanan ini agar kaki ini tidak terpelanting ke neraka, terpeleset ke neraka, tetap kokoh dalam sirat. Kaki kiri, ya Allah, jangan jadikan kaki kiri saya ini terpelanting sebagaimana terpelantingnya orang-orang munafik. Nanti kita bahas tersendiri bagaimana ciri munafik. Beda dengan orang kafir. Munafik itu pengakuan yang muslim tapi amalannya jauh dari Islam. Itu udah terakhir Pak, ini ke-10. Ada 11 doa mengantarkan kita terbang ke akhirat. Bayangkan Pak, kalau kita wudhu 5 kali masuk konsumsi hati kita. Padahal saya yakin Bapak Ibu wudhunya nggak 5 kali, lebih ya. Bapak kan saya bilang ibu-ibu di sini kalau mau marah ambil wudhu, nambah 1. Ibu mau masak batal wudhu, wudhu lagi. Mau tidur wudhu pula. Mau maaf hubungan suami istri wudhu lagi. Berapa kali wudhu kita? Tambah konsumsi untuk hati, itu ilmu sebenarnya. Baik. Nah terakhir ini udah habis wudhu Pak, baru baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini sudah akrab yang terakhir ini. Baik, itu menghadap ke kiblat. Terima kasih Ustaz. Ustaz kelamaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya Bapak Ibu, saya jelaskan. Ingat nanti ini ada rekaman, nanti bisa Bapak ikuti saya ininya. Ada dua sebelum wudu, ada dua ketika wudu, tangan dan mulut. Apa ini 5? Hidung, muka, tangan, apa ini? Kepala, telinga, tengkuk, kaki, terakhir asyhadu alla ilaha illallah. Sedikit yang kami sampaikan, moga ada manfaatnya. Mungkin dari sini ada yang menambahkan atau bertanya, moga-moga ada manfaatnya. Sebelum berakhir, saya titipkan doa lagi. Setiap habis pengajian, ikuti saya. Kalau nanti belum hafal-hafal nggak apa-apa, diputer-puter terus nih YouTube-nya ini yang terakhirnya. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Bapak Ibu, kalau berdoa alangkah baiknya tangan kita ini begini. Gambarnya begini tapaknya nih. Lihat Bapak Ibu, ini kan ada ruas-ruas ya. Satukan ruas kelingking kanan dan kiri. Jadi satu, begitu bagus tuh. Ya. Kemudian ini pertemukan juga ini urat-urat di sini di telapaknya kan ketemu tuh Pak. Kita lihat sini, kita lihat coba ya. Sebaiknya begini. Seperti orang meminta, tidak jatuh. Ya. Seperti kita taruh ini tuh nggak apa-apa, nggak jatuh dia. Oke. Ini kan kita lihat sebelah kanan, sebelah kiri ada angka 81. 81 ini 1. Yang sebelah kanan, sebelah kiri 81, sebelah kiri, sebelah kanan 18. Jadi 81 dengan 18, jadi 81 tambah 18, 99 Asmaul Husna. Ini Allah ciptakan semua manusia sama ini. Baik, bareng-bareng kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku istauda'tuka, aku titipkan kepadamu ma qara'tuhu, apa yang sudah aku pelajari ini, farduduhu ilayya, maka kembalikan kembali kepadaku, inda hajati ilaih, ketika aku membutuhkan ilmu tersebut. Bareng-bareng, Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir sampaikan pesan Pak. Pesan dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Juga untuk kita. Ya bunayya, wahai anakku. Likulli insanin baitani. Setiap manusia punya 2 rumah. Baitun syahidun, pertama rumah yang kelihatan, yang syahid. Wa baitun ghaibun, yang kedua rumah gaib, yang tidak kelihatan. La yuliyannaka, janganlah kamu terlalaikan olehmu baitukal hadiru, al baitukal hadiru, janganlah kamu terlalaikan oleh rumahmu yang hadir, yang kelihatan di dunia ini. Alladzi umruka qalil, hal mana kamu tinggal di rumah yang kelihatan ini di dunia ini, itu sementara sekali hidup kamu, sementara sekali. An baitikal ghaib, sehingga kamu melalaikan rumah kamu yang gaib, yang nanti di akhirat akan terjadi. Ada awal tiada akhir. Alladzi umruka, di mana umur kamu tawilun, sangat panjang, sangat lama. Nah ini
bisa dipraktekkan melalui ilmu doa ketika kita berwudu. Kita menyiapkan perjuangan rumah yang gaib, manfaatkan rumah yang nampak ini di dunia ini untuk suksesnya nyampe di rumah yang gaib nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.